Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Umunada dari kelas KPI 1A. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas materi yang bertemakan tentang komunikasi dakwah. Dakwah adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam, baik bagi sekelompok orang maupun bagi setiap individu yang mengerti dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dakwah juga merupakan pekerjaan mengkomunikasikan kepada umat manusia dan harus dipahami secara tepat dan benar, serta sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Dalam melaksanakan tugas dakwah, seorang dai dihadapkan pada kenyataan bahwa individu-individu yang akan didakwahi memiliki keberagaman dalam berbagai hal, seperti ide-ide, kepribadian, pengalaman, dan lain-lain. Dalam berdakwah banyak yang harus dipelajari untuk mampu berdakwah secara baik dan benar serta tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Seorang pendakwah harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat luas. Pendakwah itu sendiri tidak boleh memprovokasi atau menghasut lewat dakwah. Dakwah yang memprovokasi adalah dakwah yang menyatakan bahwa hanya pandangannya saja yang benar, sedangkan pandangan orang lain malah dijelek-jelekan. Jadi, inilah yang harus dihindari oleh seorang pendakwah. Saya akan mengambil contoh berdakwah dari seorang imam besar sebuah organisasi masyarakat, yaitu Front Pembela Islam atau FPI. Beliau bernama Habib Muhammad Rizik Hussein Syihab, atau yang biasa kita kenal sebagai Habib Rizik. Habib Muhammad Rizik Hussein Syihab atau Habib Rizik telah dikenal sebagai sosok yang senantiasa berusaha menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sejak mendeklarasikan dan memimpin Front Pembela Islam pada tahun 1998 hingga kini. Tujuan dibentuknya FPI itu sendiri adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk mencapai amar ma'ruf, FPI melakukannya dengan metode mengajak pada hikmah, memberi mauizah hasanah, serta berdiskusi dengan cara yang baik. Sedangkan dalam nahi mungkar, FPI mengutamakan sikap yang tegas untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran yang ada di lingkungan masyarakat. Sosok Habib Rizik merupakan sosok ulama yang mampu mengkombinasikan kemampuan berbicara atau berdakwah dengan kemahiran menulis, sosok yang berintelektual, dan seorang yang selalu berada di barisan terdepan untuk membasmi kemaksiatan. Jadi, seperti apa sebenarnya metode dakwah yang digunakan oleh Habib Rizik sendiri? Sekretaris Umum Front Pembela Islam mengatakan bahwa gaya ceramah Habib Rizik itu gaya kritik. Karena menurut Habib Rizik, spektrum audiens yang hadir itu ada dimulai dari kalangan menengah bawah hingga kalangan menengah atas. Nah, gaya ceramahnya itu gaya kritik yang bertujuan untuk dapat dipahami dan mudah dicerna oleh audiens. Alasan dibalik cara berdakwahnya yang seperti itu adalah apabila ia menggunakan bahasa sekolah atau bahasa formal, maka kemungkinan tidak akan ada yang mendengarkan atau memahaminya. Jadi, kesannya seperti berbicara sendiri. Sekretaris Umum organisasi FPI pun mengatakan bahwa beliau tidak pernah memikirkan tentang dirinya, tentang keselamatannya maupun citra dirinya. Beliau hanya mengatakan apa adanya dan mampu menyesuaikan kapan forum ilmiah dan kapan forum pengajian. Metode dakwah yang digunakan oleh Habib Rizik merupakan metode syiddah dan jildah, di mana metode ini sebenarnya digunakan hanya untuk dalam peperangan karena kata-katanya dalam penggunaannya itu keras. Pada tanggal 10 November 2020, Habib Rizik mengatakan bahwa harus dilakukannya sebuah revolusi akhlak. Revolusi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perubahan ketatanegaraan, pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan, seperti menggunakan perlawanan senjata. Sedangkan akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berbudi pekerti atau kelakuan. Habib Rizik menyebut dalil Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Juga mengatakan bahwa Nabi adalah manusia yang memiliki akhlak agung.
dan dipersaksikan langsung oleh Allah melalui firman-Nya. Oleh karena itu, berbicara tentang revolusi Arab berarti berbicara tentang revolusi yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pejabat tinggi yang mengatakan bahwa agama tidak mengatur negara. Dengan tegas, Habib Rizik menyatakan ketidaksetujuannya dengan mengatakan setiap kebijakan dalam NKRI tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Setiap kebijakan apa saja yang ada dalam pengelolaan tata negara harus mengacu pada ajaran agama. Pengelolaan negara Republik Indonesia harus berdiri di atas dasar akhlak. Banyaknya anggapan metode dakwah FPI terkesan arogan dan identik dengan cara-cara kekerasan. Padahal FPI sebenarnya berdakwah untuk memberantas kemaksiatan dan ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, FPI sangat tegas dalam menertibkan peredaran miras dan juga perzinahan. Menteri Agama Republik Indonesia pernah menyuruhnya untuk mengubah metode dakwahnya agar lebih persuasif. Nah, bagaimanakah sebenarnya metode dakwah dalam Al-Quran? Saya akan mengambil 3 contoh saja. Pertama adalah qaulan ma'rufan. Ma'rufan artinya kebaikan dunia dan akhirat. Qaulan ma'rufan adalah ungkapan yang baik, ramah, tidak kasar, tidak menyinggung perasaan, tidak kotor, atau tidak mengundang perasaan yang mendengarkannya untuk berbuat jahat. Ada qaulan kariman. Qaulan kariman berarti ungkapan yang indah dan penuh dengan adab, sehingga orang yang diajak bicara merasa bahagia, dihormati, dan dimuliakan. 3. Ada qaulan maisuron. Qaulan maisuron berarti perkataan yang menyenangkan dan memberikan harapan kepada orang yang tidak menutup peluang untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Dari materi di atas dijelaskan tata krama atau aturan berdakwah dengan baik dan benar. Maka memang sebaiknya seorang pendakwah harus mengetahui terlebih dahulu ilmu untuk menyampaikan dakwah. Jangan sampai ada pihak yang tersinggung atau termusuhi, walau sebenarnya tidak ada niat untuk memusuhi atau menyinggung. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi ini tidak ada niat untuk menyinggung pihak tertentu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.